Hey again everybody, welcome back again to Bitcoin Update. How are you today? Happy Monday and teman-teman semuanya semoga berbahagia ya dengan kondisi market yang ada saat ini. We got the discount, the price drop so dramatically dan so far dari live streaming kemarin kita ada anticipate sih zona tersebut ya. Jadi saya ada sempat bilang sama teman-teman POC. Kalau saya hapus dikit bahwa berbeda. kita Saya punya mencari zona di mana volume yang transaksi yang paling sedikit. kosong Alasannya cukup gitu ya, sederhana. di low Karena volume itu. berarti Jadi di sana itu tersedia order yang tidak tereksekusi. Ada ya, lebih kurangnya itu ya. Order yang tidak terexecuted. And then, I think today kita turun ya. Sebenarnya bukan hari ini sih, tapi lebih ke tadi subuh ya teman-teman. Subuh-subuh itu turun sampai $98.300. Jadi benar-benar ngisi zona kopong atau kosong yang saya marking di previous video update. Nah ini mungkin jadi satu ilmu ya buat teman-teman. Seandainya kalian pakai volume profile, jadi kalian tahu kira-kira nyari zona yang menarik itu sebenarnya di mana ya. Actually it's not the highest volume zone yang merupakan point of control seperti yang saya mention di previous video itu atau di live streaming itu. But anyway guys, kita udah mencapai 1000 likes ya. So appreciated banget buat teman-teman yang udah support. Dengan likes buttonnya, it means kita bakal adain another live streaming pada hari mungkin pertengahan minggu ini ya. Saya rasa mungkin di hari Rabu akan cocok atau mungkin ya Rabu cocok lah teman-teman sekalian ya. Kita coba gas di hari Rabu dan untuk ngebedah lebih lanjut tentang altcoins karena udah janji kan kita mau ngomonginnya soal itu. Tapi nggak usah khawatir, nanti di situ pasti kita akan ada pembedahan terkait dengan market condition juga. So di awal pasti kita ngomongin tentang kondisi marketnya dan juga situasi Bitcoin, baru kemudian kita ngomongin gambaran besar untuk altcoins dan maybe specifically altcoins yang terpilih berdasarkan voting atau pollingan teman-teman. Dan so far teman-teman ini ada beberapa postingan yang udah saya lakuin di YouTube channel ini. Kita udah marking ABC corrective wave ini udah sejak lama. Jadi please teman-teman ngerti kalau saya bukan ikut-ikutan atau mungkin saya coba untuk mencontek gitu ya. I think the idea is already here. Bahkan sejak I don't know ya, saya post ini udah 2 minggu yang lalu teman-teman. Tepatnya tanggal 7 Juni 2025. Karena memang sebenarnya kita udah anticipating adanya possibility untuk Bitcoin itu bergerak dalam 3 wave correction. Dan berdasarkan Elliott Wave Count sendiri memang ABC corrective wave itu adalah yang paling possible untuk terjadi. Nah, saya bukan yang ngeklaim ini dalam tanda kutip itu kan benar sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Bukan juga teman-teman. Tapi ini adalah salah satu I think salah satu antisipasi yang kita lakukan memang sudah sejak beberapa pekan lalu. Ini saya lakukan bukan cuma di YouTube, tapi di SHG pun saya katakan demikian. Oke, anyway, di previous live streaming mungkin kalian tahu saya ada ongoing long position, but position itu sudah stopped out dalam keadaan break even. Jadi saya nggak rugi, mungkin ya cuan-cuan tipis doang karena memang agak adjustnya agak sedikit lebih di atas daripada entry point untuk nge-cover saya punya funding. Ya bukan funding ya, tapi saya punya fee lah yang udah saya bayarkan gitu kan ya. Dan sekarang banget situasi kita kalau kita lihat tadi pagi ya, Bitcoin itu kena selling pressure lumayan agresif teman-teman. Udah dari jam berapa itu ya, saya lupa lagi untuk jam pastinya, cuman dari semalam banget udah mulai kerasa. Dan kalau seandainya kita lihat ini tadi saya ada posting di Telegram group juga, so make sure kalian mampir ke situ. Bahwa development ini akhirnya bisa jadi konsolidasi, tapi kita memiliki sebuah kondisi yang membentuk sebuah channel gitu ya. Ada orang bilang istilah ini dengan pola falling wedge, which is benar karena ini adalah continuation chart pattern gitu. Jadi kita bisa bilang kayak membentuk sebuah ya pola mengkerucut ya, lama-lama tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Tapi untuk kita lihat di bagian atas, ini kan sebenarnya high point yang harusnya di respect. Oke, I think one of the reason kemarin saya utilize long setupnya itu adalah karena kita respon atas data atau atas area ini. Sayangnya dia rebound itu mentok di sini doang teman-teman ya. Jadi sayangnya rebound mentok di sini doang nih ya. Padahal saya expect dia kalau bisa kan sweep liquidity dari zona ini gitu kan. Ternyata malamnya waktu saya tinggal aktivitas di luar kan saya memang udah bilang sama teman-teman ya pada saat live streaming saya ada rencana untuk family time, jadi saya bakal keluar dan udah nggak bakal mantau market lagi sampai malam. Ternyata jam 8 gitu ya kita ngelihat market suddenly dump gitu kan, sangat agresif, sangat impulsif. Dan dumpnya itu
bisa dibilang nge-create selling pressure dari harga 102.000 sampai kisaran 98.500. Itu berlangsung dalam waktu yang relatif cukup singkat sebetulnya. Karena dari jam 8 ketemu di jam 11 malam ya. Dan at the time market drop begitu signifikan, di sesi Asia akhirnya baru pelan-pelan dia berusaha untuk recovery. Nah sebenarnya gini guys, kalau kita lihat berdasarkan Elliott Wave ini kan adalah salah satu yang kita coba untuk antisipasi dalam tanda kutip. Kalau udah terjadi kayak gini saya nggak kaget gitu loh. Makanya saya bilang sama teman-teman untuk selalu belajar open minded ya. Jadi kita kalau bullish ya jangan sampai buta juga kalau meyakini bahwa enggak ini pasti naik nggak mungkin turun gitu. Saya ingat banget ya di awal waktu saya posting ini ya udah dicemooh gitu kan. Udah ada yang bilang nih ya waktu itu postingan ini aja udah ada yang bilang gitu. Aduh jangan banyak berharap lah Bitcoin gak bakal turun di bawah 105.000. Nyatanya di bawah 100.000. Mau bilang apa tuh ya orang yang komen waktu itu. Ya kan? Nah tapi ini bukan merupakan prediksi saya gitu kan. Saya juga tidak memprediksi hal tersebut. Hanya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Sehingga apabila itu terjadi bukan saya klaim dan saya bilang bahwa sesuai harapan saya gitu. Atau sesuai prediksi saya. Tolong dibedakan antisipasi dan prediksi. Ya, antisipasi kita mengetahui nih bahwa berdasarkan ramalan cuaca besok ada 40% kemungkinan akan hujan. 40% kan probabilitasnya lumayan tinggi, ya kan? Hampir 50%. Ya berarti saya bawa payung, gitu loh. Nah makanya bukan ramalan cuacanya tepat ketika nanti hujan terjadi, gitu kan? Katanya 40% hujan nih gitu. Bukan. Tapi ketika kita udah antisipasi, ya at least saya bawa payung. Jadi pada case ini, ketika Bitcoin turun kayak begini, saya udah nggak panik gitu. Udah bukan kayak tiba-tiba Bitcoin scam ya dan bla 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 gitu kan. Ya udahlah. Intinya udah terjadi. So price drop hingga ke range tersebut, sweeping the low dari yang saya bahas di previous update juga kita ada ngomongin soal itu kok. Saya lupa ya, nih yang kita marking nih teman-teman ya, zona itu yang saya bilang kita marking, kita anticipate kalau low level itu bisa saja di sweep liquidity-nya untuk kemudian ngejemput order dari volume profile itu yang tadi kita udah marking di previousnya teman-teman. And I think it happens ya, benar-benar terjadi gitu. Saya juga lumayan surprise gitu kan, artinya saya nggak nyangka ya, volume profile dengan kita nyari volume yang paling sedikit justru benar-benar ngasih reaction yang paling kuat gitu. Dan bisa bikin dia mantul serta closing dalam keadaan baik-baik saja gitu kan. At least on the weekly, on the daily, kamu bisa lihat buntutnya panjang ke bawah. Artinya kan di sini kita dapat konteks ya, bahwa market itu hanya nge-sweep liquidity di bawah dan ngehabisin long leverage traders aja. Supaya pada kesapu dulu posisinya. Habis itu baru mantul gitu. Nah cuma pada case ini dengan dia closing walaupun dalam keadaan bullish gitu ya, saya tetap melihat bahwa selling pressure ini masih bisa berlanjut. Mengingat closing weekly ini bisa dibilang relatively bearish dengan rejection pada SNR di kisaran area 107.000. Jadi kita mengkhawatirkan bahwa kondisi itu masih bisa nge-follow up Bitcoin untuk turun lagi hingga ke range tertentu ya. Tapi jangan dilihat yang tadi teman-teman, itu sebagai example aja. Oke, so anyway ini dia ya, kita bahas dulu teman-teman biar lebih enak. Pertama kita udah marking yang tadi ya, ada potential trend line di sini. I think bisa aja itu ngedorong Bitcoin untuk naik gitu. Tapi di satu sisi saya kan punya pegangan itu adalah follow the market structure gitu kan. Dan secara sentimen pun saya cukup yakin sentimen perang kayaknya nggak bakal beres dalam waktu sehari 2 hari gitu. Mungkin de-escalate ada, tapi selebihnya akan lebih gampang untuk pecah perang kayaknya ya daripada deeskalasi gitu. Apalagi dengan situasi yang sekarang udah cukup memanas dengan tembakan rudal dari US yang masuk ke Iran. Dan berdasarkan beberapa jam terakhir saya dapat kabar kalau Iran udah serang balik gitu. Jadi beberapa pangkalan US ya di beberapa daerah gitu, salah satunya tadi di Qatar atau Doha gitu kan, itu udah dirudal juga sama Iran, diserang balik gitu. Nah sekarang Bitcoin ini menurut saya lumayan amazing ya pergerakannya during the New York session. Pertama kita ngelihat dari internalnya dulu. Situasi di internal ini ada high yang tercipta pada saat London session, and then high itu di sweep ya, liquidity-nya di sweep, dihabisin, abis itu shortnya itu bisa dibilang mungkin stop out dulu kali ya. Dan selling pressure masuk nih dari area atau zona ini guys. Nah ini yang saya marking setidaknya dari tadi siang
Ya, saya belum bisa buka Discord ya. Oh, lagi loading teman-teman. Ya udah kita biarin dia loading dulu ya. Intinya itu adalah zona yang kita udah marked up dari siang tadi. Nah, overallnya kalau saya boleh tambahkan di higher time frame, kita tuh punya keseluruhan structure dengan pertimbangan zona ini nih. Ya, ini adalah zona POI yang paling legit ibaratnya untuk time frame hourly. Kenapa itu paling legit? Satu, kita tahu kemarin itu pergerakannya di bawah konsolidasi. Artinya ada build up dong di sini between buyers and sellers gitu kan. Fighting. Buyersnya menang. Tapi apa yang terjadi? Disambut selling pressure begitu agresif. Ini yang saya tandain pada saat kemarin itu kita ada live session ya. Kita ngebahas tentang kondisi di mana di sini terdapat SNR, and I think the rejection coming from that zone ditambah kalau pakai Fibonacci 50% itu kebetulan di level dead cat bounce ya guys. Jadi kayak bener-bener kepantul, cuman testing ke situ doang. Abis itu rejected dan dia turun aggressively menciptakan lower low dan lower low dan lower low. Nah, per sekarang banget kalau internalnya itu di sini ya. Nah, saat dia break bukan berarti kita totally bullish. Kita masih bisa mengalami rejection lagi nanti di zona-zona ini gitu. Jadi saya ngelihat dua area ini dulu untuk saat ini, dan dengan sentimen yang ada serta kita tahu sama-sama tahu kalau FOMC kemarin udah nggak akan bisa jadi katalis buat dia bullish. Makanya saya ada bilang kan waktu live streaming kemarin yang akhirnya didebat kalau M2 itu harusnya katalis bullish gitu. Bukan ya, M2 itu emang pada hakikatnya akan naik anyway gitu. Karena emang cetak duit akan jalan terus. Cuman katalis bener-bener katalisnya gara-gara faktor berita gitu kan ya, yang bener-bener bikin orang wah ini dia saatnya gitu. Gak ada saat ini. Yang saya tahu cuman ya udah berita perang, dan berita perang itu bad for Bitcoin. Malah kalau kita lihat S&P 500 itu sebenarnya sempat rebound guys ya pada saat Asia session gitu. Tapi reboundnya ini akhirnya cuma ngejemput I think one of the POI di sini, and again we have rejection gitu dari situ. And ya so far price-nya ya terkoreksi lagi atau turun lagi gitu ya. Ya tadi udah sampai 5.940-an, habis itu mantul lagi. Ya ini bakal terus berlangsung lah intinya selama market masih belum jelas ya. Dalam tanda kutip di sini kita belum dapat masalah atau apa istilahnya, bukan masalah tapi penengahnya gitu kan ya untuk situasi di Israel Iran ini, ya udah akan terus berlangsung. Apalagi sekarang yang terlibat bukan Israel Iran doang tapi udah termasuk US gitu. Nah, oleh karena itu, ini kalau kita lihat nih, internally-nya aja, well technically what do we have here adalah a fake out diiringi dengan structure shift on the 15-minute chart. Makanya kalau saya lihat tadi, ya ini kalau pullback, mungkin ada kemungkinan kita bisa ngeliat another continuation nih, ke range yang lebih rendah gitu kan. But in the end kita ngelihat lagi pergerakannya, progresnya naiknya juga lumayan bikin orang sport jantung ya, kalau kata orang tua saya dulu ya, sport jantung alias olahraga jantung. Dan ya we're still here ya, kita bakal cuma konsolidasi doang teman-teman. Tergantung nanti malam ya, kira-kira masalahnya apa, apakah bisa resolve, apakah ada berita-berita baru yang bisa bantu Bitcoin untuk setidaknya mungkin recovery gitu. Tapi kalau misalnya recovery pun ya mungkin saya akan stop out dalam keadaan rugi gitu ya. But I'll take it ya teman-teman sekalian, karena memang structure wise I do believe Bitcoin masih punya possibility untuk creating new lower low after this gitu. Dan ada beberapa idenya, mungkin nanti selengkapnya kita bisa bahas pada saat live streaming di hari Rabu ya. But for now that's the whole idea yang saya bisa share ke teman-teman sekalian. Please anticipate untuk potential penurunan lanjutan yang diakibatkan oleh situasi geopolitik yang masih belum jelas atau belum resolve. Beberapa dari mata uang XAU pun hari ini terbang lagi, itu udah diakibatkan oleh masalah geopolitik itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mungkin udah merasa confident banget market akan benar-benar pulih total dan udah mencapai titik bottomnya, ya saya rasa ada sih chance itu, tapi nggak terlalu besar teman-teman ya. Yang saya tahu adalah satu, FOMC nggak cukup untuk jadi katalis kita bullish, dan yang kedua adalah masalah berita perang kayaknya nggak bakal beres dalam waktu singkat gitu kan. Paling tidak kita ngelihat bisa butuh waktu bulanan nih untuk beres gitu.
Ya mungkin another reason lagi akhirnya kita di summer holiday tahun ini balik lagi ke fase konsolidasi gitu. Mirip kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bakal hanya ya udah back and forth aja begini-begini aja teman-teman ya. Gak bakal kemana-mana banget gitu untuk pergerakannya. Oke, so that's gonna be the update. Untuk saat ini key level yang kalian boleh perhatikan adalah di zona 102.000 sampai 103.000 itu untuk internalnya. Dan karena kita udah rejected anyway, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ya ini aja udah menunjukkan atau sign of weakness gitu ya untuk Bitcoin-nya. Unless Bitcoin ngelakuin ini, baru saya bisa mengatakan oh ini dia nih ya. Berarti kita siap nih untuk naik lagi dan testing ke level 105.000 atau 106.000. Tapi kalau ini aja nggak bisa terjadi, ya katakanlah ini high point ini aja nggak bisa diambil guys. Wah kayaknya sih nggak akan segampang itu deh ya untuk kita ngelihat Bitcoin bisa ngejar ke zona tersebut. Ya paling tidak itu dulu untuk kita lihat saat ini. Seandainya teman-teman bilang, Vin, tapi ini lu lihat deh, bukankah ini reaction yang bagus ya dari fair value gap? Iya, memang benar gitu. Tapi kan kita juga harus memperhitungkan bahwa reaction yang nongol di atas ini bukan karena area sembarangan, tapi area fair value gap juga. Diiringi dengan order block dan bisa bikin selling pressure-nya sekencang ini gitu. Ya at least tadi gitu. Sekarang sih rebound-nya juga kencang. Berarti kan kita dapat buyers dari bawah. Ya kesimpulannya apa? Ya bisa aja lah teman-teman market konsolidasi dulu ya. Mencerna dulu deh situasi yang terjadi pada hari ini dan gimana kira-kira serangan balasan dari Iran terhadap serangan US yang berlangsung pada saat hari Minggu itu. Ya udah nanti paling kita tinggal ya be responsif aja gitu kan. Kita lihat aja gimana market mau dibawa, abis itu kita coba follow dengan berdasarkan structure atau dengan berdasarkan apa yang kita terima informasinya berdasarkan price action. Kalau saya untuk sementara kayak gitu dulu karena you know ya nggak banyak yang bisa kita kulik kalau kondisi market kayak begini karena endingnya juga akan balik lagi ke situasi di mana yang lebih responsif itu atas efek berita, bukan karena efek yang kita harapkan berdasarkan price action-nya. Paling begitu guys ya. Dan sedikit reminder, besok Jerome Powell akhirnya akan ada testify. Dia akan mulai di jam 9 malam. Hari Rabu juga sama, dia akan mulai di jam yang sama lebih kurangnya. Jadi 2 harian ini ya market akan coba untuk lihat juga apakah ada clue dari Jerome Powell. Cuman tebakan saya sih lagi-lagi nggak ada. Kenapa? Karena Jerome Powell sudah terbukti orang yang cukup keras ya teman-teman sekalian. Saya rasa kalau Israel ngerudal rumahnya juga Jerome Powell nggak bakal ubah suku bunga deh ya. Tetap aja dia akan pertahankan suku bunganya. Probably kayak gitu. Oke? So that's gonna be the update dari saya buat teman-teman di YouTube channel. Semoga teman-teman bisa dapat informasi dan ya penjelasan yang cukup detail terkait dengan price action untuk short term time frame dan juga gambaran besarnya. Intinya kita dapat reaction dari zona yang bisa dibilang kemarin kita antisipasi. Tapi nggak nyangkanya adalah akibat berita perang begini gitu kan. Jadi kita bisa bilang ini apakah akan cukup kuat gitu, apakah akan cukup lengket untuk bantu Bitcoin bener-bener bullish setelahnya, atau ya udah selesai gitu kan teman-teman. Begitu kejadian dia udah dapat respon, market react, rebound, and then ternyata jadi lower high gitu, keluar berita lagi ya dia turun lagi gitu. Itu aja sih mungkin ya yang perlu diantisipasi. So untuk saat ini kita bisa bilang lebih aware aja dengan situasi sentimen geopolitik, masih bisa kasih selling pressure buat Bitcoin. So jangan terlalu overconfident dulu untuk belanja banyak-banyak, terutama ketika kondisi masih belum begitu jelas. Oke, at least kalau udah agak sedikit kelihatan, wah ini kayaknya agak membaik, mungkin bisa kita pertimbangkan gitu ya untuk lebih agresif dalam mengambil keputusan. Okay, so that's gonna be the update from me. Thank you very much for watching and see you guys again in the next update and the next live streaming. Cheers. God bless guys. Bye bye.